Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Anastasia Priscilia, kelas 10 IPS 1, absen 4. Saya dan rekan saya akan menampilkan debat dengan mosi atau topik virus corona hanya propaganda ladang bisnis farmasi. Di sini saya sebagai moderator, dan di sebelah kanan saya ada tim afirmasi yaitu Hikarunisa Azahro, dan tim netral Fajar Putra, serta di sebelah kiri saya ada tim oposisi yaitu Muhammad Ilham. Dalam debat ini kita akan membahas mengenai virus corona hanya propaganda ladang bisnis farmasi. Sejak Maret 2020, Presiden Joko Widodo mengumumkan bahwa virus corona atau COVID-19 masuk ke Indonesia. Sejak itu juga, pemerintah mengeluarkan aturan membatasi kegiatan kita di luar, serta menghimbau seluruh masyarakat Indonesia untuk menjaga kesehatan dan protokol kesehatan, seperti memakai masker, mencuci tangan, minum vitamin agar berguna untuk memperkuat imun kita. Akan tetapi, beredar kabar di masyarakat bahwa virus corona ini hanya propaganda ladang bisnis farmasi, agar bisnis farmasi bergerak maju dan memperoleh keuntungan besar dari dampak virus corona ini. Bagaimana menurut tim afirmasi, tim oposisi, dan tim netral? Apakah virus corona ini hanya ladang propaganda bisnis farmasi? Saya mulai dengan tim afirmasi. Silakan kemukakan pendapat Anda. Terima kasih kepada tim moderator telah memberikan kesempatan kepada saya, Hikarunisa Azahro dari kelas 10 IPS 1 absen nomor 12, sebagai tim afirmasi akan memberikan pendapat. Virus corona ini menjadi ladang bisnis bagi industri farmasi menurut saya, ya. Industri farmasi termasuk salah satu sektor usaha yang terdampak wabah corona atau COVID-19. Penjualan farmasi juga meningkat. Produk obat yang peruntukannya masih berkait dengan COVID-19 seperti vitamin C dan vitamin E melonjak permintaan. Seperti yang kita ketahui bahwa apotek yang kehabisan stok produk obat-obatan, vitamin, masker, dan hand sanitizer. Industri farmasi memastikan bisnis vaksin bukanlah hanya semata-mata dilakukan secara komersial dan demi keuntungan para perusahaan plat merah. Begitu juga bisnis pada holding BUMN farmasi. Yang pasti konteksnya bukan bisnis yang seperti orang perkirakan. BUMN farmasi ditugaskan dalam pengadaan, jadi bukan dalam konteks bisnis. Kalau bisnis kan dia memang komersial, ini kan tujuannya vaksin itu bukan untuk komersial. Jadi ini masalah persepsi yang dilakukan. Dari pihak BUMN Farmasi juga memastikan bahwa pengaturan harga vaksin COVID-19 nanti sepenuhnya akan diatur oleh pemerintah. Dengan begitu, tidak ada kewenangan bagi masing-masing perusahaan negara untuk menentukan harga vaksin. Harga vaksin itu berhubungan dengan pemerintah. Jadi itu ada beberapa lembaga yang mengambil keputusan soal harga vaksin. Jadi industri farmasi memanfaatkan virus corona sebagai ladang bisnis hanya untuk kebutuhan daya imun tubuh dan mencegah terjangkit dari virus corona. Dan seperti vaksin, rapid test, tes PCR, industri farmasi hanya mendistribusikan saja. Sekian pendapat dari saya. Silakan dilanjutkan ke tim oposisi. Baik, itulah tadi pendapat tim afirmasi. Bagaimana dengan tim oposisi? Apakah Anda mempunyai pendapat? Jika ada, silakan kemukakan pendapat Anda. Baik, terima kasih atas pendapatnya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham Ramadan, kelas 10 IPS 1, nomor absen 16. Saya tidak setuju dengan pernyataan virus corona hanya propaganda ladang bisnis afirmasi. Pemerintah mengumumkan dan mengeluarkan aturan untuk mencegah penyebaran virus ini. Virus ini juga bukan candaan. Seluruh masyarakat kesulitan, baik kesulitan ekonomi yang bisa saja tidak memungkinkan untuk membeli obat, vitamin, hand sanitizer, masker, vaksin, dan juga tes PCR dan swab. Masyarakat yang dalam finansialnya mampu pun kesulitan menghadapi pandemi ini. Kita hanya berusaha untuk bertahan hidup. Pemerintah pun membantu masyarakat yang keadaan keuangannya lemah. Saya tidak bisa menutup mata dengan apa yang sebenarnya terjadi.
banyak oknum yang mengambil kesempatan ini untuk melakukan hal yang merugikan. Tetapi banyak juga yang tidak melakukannya dan jujur terhadap harga dan stok yang ada. Virus corona juga tidak dibuat untuk memajukan bisnis farmasi, karena tidak ada seorang pun yang menyangka virus ini akan berdampak sangat besar dan merugikan banyak orang. Baik, itulah tadi pendapat dari tim oposisi. Tim netral, bagaimana dengan pendapat Anda? Ya, terima kasih atas kesempatan untuk mengemukakan pendapat saya sebagai tim netral. Saya bisa memahami masing-masing argumen dari tim afirmasi dan tim oposisi. Saya setuju dalam pandemik saat ini ada oknum-oknum mengambil kesempatan untuk berbisnis barang-barang yang berhubungan dengan farmasi, seperti vitamin yang ditimbun dan dijual kembali dengan harga yang tidak masuk akal. Tetapi saya juga setuju bahwa tidak semua yang mengambil kesempatan untuk berbisnis ilegal, karena seperti yang kita ketahui, semua orang di Indonesia bahkan dunia kesulitan untuk menghadapi pandemi ini. Apalagi dalam sisi ekonomi, bahkan perusahaan yang besar pun banyak yang tutup karena kerugian dari akibat dampak pandemik ini. Dan masih banyak lagi orang yang jujur dan mau membantu sesama melewati pandemi COVID-19. Pemerintah berusaha semaksimal mungkin untuk melaksanakan vaksin gratis kepada masyarakat yang kurang mampu untuk membayar vaksin. Sedangkan untuk masyarakat yang mampu membayar vaksin, diusahakan untuk melakukan vaksin berbayar. Dan untuk obat-obatan seperti vitamin, hand sanitizer, masker, vaksin, PCR, dan swab, dan lain-lainnya, pemerintahan berusaha semaksimal mungkin agar tidak kekurangan atau menjadi barang yang sulit didapatkan. Sekian. Baik, itulah pendapat dari tim netral. Setelah mendengar argumen dari masing-masing tim, saya bisa menarik kesimpulan bahwa memang benar adanya oknum yang mengambil kesempatan ini untuk kepentingan pribadinya. Akan tetapi, pemerintah dan masih banyak masyarakat lain yang tidak seperti itu. Pemerintah harus lebih ketat mengawasi perdagangan yang ada agar tidak ada lagi oknum yang merugikan. Sebagai sesama masyarakat Indonesia, kita harus saling percaya dan saling membantu agar pandemi cepat selesai. Sekian video debat dari kami, mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih.